itu nyambung jadi satu, ya. Makanya disebut Jabal Uhud, ya. Kurang lebih sekitar 4-5 kilo itu jaraknya Jabal Uhud. Dan Jabal Uhud itu satu-satunya gunung yang Allah janjikan kelak nanti berada di surga. Terus panjenengan sekarang di dunia kalau melihat Jabal Uhud, insya Allah nanti di surganya Allah juga akan melihat Jabal Uhud. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan di Jabal Uhud ini punya kisah, punya sejarah pilu. Apa itu? Yang dimana ketika Rasulullah melakukan perang Uhud mengalami kekalahan. Yang dimana di sebelah kiri terlihat Bapak Ibu ada, ya, ada para jamaah naik ke atas. Itu adalah Jabal Rumat. Apa Jabal Rumat itu? Jabal Rumat yang dimana Rasulullah memerintahkan para pasukan pemanah, ya, pasukan pemanah untuk naik di atas, dan Rasulullah memerintahkan supaya tidak turun dari Bukit Rumat, Jabal Rumat itu. Namun ketika sudah para pasukan itu melakukan perang, ya, dan hampir menang, mereka para pasukan pemanah tergiur oleh harta benda sehingga melalaikan perintah peringatan dari Rasulullah supaya tidak turun. Dan disitulah ketika Khalid bin Walid, pimpinan pasukan kaum kafir Quraisy, melihat kesempatan itu sebelum Khalid bin Walid masuk Islam, akhirnya mengambil alih posisi para pasukan pemanah. Dan disitulah mengalami kekalahan yang dimana Rasulullah bersama pamannya. Siapa pamannya Rasulullah? Sayyidina Hamzah. Nah, disitulah Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wasi. Yang namanya Wasi itu mendapat perintah dari Hindun, ya. Di situ Wasi hanya fokus kepada Sayyidina Hamzah untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Akhirnya berhasil membunuh Sayyidina Hamzah, dan datanglah Hindun membelah dada Sayyidina Hamzah, mau dimakan hatinya sama Hindun. Namun Allah tidak meridhoi, ya, akhirnya tidak sampai di mulut, dimuntahkanlah di muka Sayyidina Hamzah, karena Hindun geram sekali sama Sayyidina Hamzah yang dimana punya dendam ketika peperangan di Badar. Kaum kafir Quraisy mengalami kekalahan dan Hindun di situ dendam kepada Sayyidina Hamzah. Dan di sini nanti kita berziarah ke makam para syuhada Uhud. Di situ Rasulullah mengalami luka sehingga Rasulullah berdarah-darah di sini, ditempel sama sorban sama Rasulullah. Supaya apa? Supaya darahnya tidak menetes ke bumi. Kalau sampai menetes, maka bumi yang ada di Madinah tidak bisa menerima, semuanya akan ditumpah belah oleh para malaikat. Rasulullah sehingga lari ke sana, ke arah Jabal Uhud, dan di situ ada terletak gua. Disitulah Rasulullah menempelkan pipinya, dan di situ ada bekas tempelan pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti kita turun untuk ziarah ke para syuhada Uhud, ya, yang gugur di peperangan Uhud.